Kebenarannya adalah bahwa dunia ini tidak mungkin merupakan karya dari makhluk yang penuh kasih, melainkan dari iblis yang telah menciptakan makhluk untuk menikmati penderitaan mereka. The World as Will and Representation, Schopenhauer menyatakan bahwa dunia dan semua fenomenanya hanyalah manifestasi dari kehendak yang tidak rasional. Karena kehendak ini tidak pernah bisa sepenuhnya dipuaskan, kehidupan menjadi penuh dengan penderitaan, dan dunia ini pada dasarnya buruk karena diciptakan oleh kekuatan yang tidak memiliki tujuan moral atau rasional. Jika seorang makhluk superior melihat dunia ini dengan tanpa bias, ia tidak akan menemukan alasan untuk percaya bahwa ini adalah hasil dari suatu kehendak yang baik dan penuh kasih. Sebaliknya, ia akan melihat dunia sebagai tempat di mana makhluk-makhluk dipaksa untuk bertahan hidup melalui penderitaan, saling memangsa, dan akhirnya dihancurkan oleh kekuatan yang menciptakan mereka. Tidak ada belas kasihan di sini, tidak ada tujuan mulia, hanya penderitaan yang berulang tanpa akhir. Jika ada seorang pencipta, maka ia pastilah entitas yang tidak berperasaan, atau lebih buruk lagi, ia menikmati kesengsaraan yang diciptakannya. Arthur Schopenhauer adalah seorang filsuf Jerman yang lahir pada 22 Februari 1788 di Danzig, sekarang Gdańsk, Polandia, dan meninggal pada 21 September 1860. Schopenhauer dikenal sebagai salah satu pemikir terpenting abad ke-19, dan karyanya memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk filsafat, sastra, psikologi, dan seni. Schopenhauer dibesarkan dalam keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses, sementara ibunya adalah seorang penulis terkenal. Ayahnya menginginkan Schopenhauer mengikuti jejaknya dalam dunia perdagangan. Tetapi setelah kematian ayahnya, ia memilih mengejar karir akademis. Ia belajar filsafat di Universitas Göttingen dan Berlin, kemudian menyelesaikan disertasinya yang berjudul On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason pada tahun 1813. Disertasi Schopenhauer yang pertama ini dianggap tidak dapat dipahami oleh ibunya, Johanna. Ia bahkan meragukan apakah ada orang yang akan membeli salinan disertasinya yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku. Dalam disertasinya, On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason, Schopenhauer berargumen bahwa semua pengetahuan kita bergantung pada prinsip alasan yang cukup. Ia menguraikan prinsip ini ke dalam 4 akar atau bentuk. 1. Alasan yang cukup dalam bidang logika. Ini berkaitan dengan hubungan antara konsep dan proposisi, di mana kebenaran sebuah proposisi bergantung pada hubungan logis dengan konsep-konsep yang terlibat. Contohnya, kebenaran, semua manusia adalah fana, bergantung pada hubungan logis antara konsep manusia dan fana. Kedua, alasan yang cukup dalam bidang matematika. Schopenhauer menghubungkan prinsip ini dengan hubungan sebab akibat dalam matematika. Kebenaran dalam matematika bergantung pada hubungan logis dan deduktif antar proposisi. 3. Alasan yang cukup dalam bidang fisika. Di sini, prinsip alasan yang cukup menjelaskan hubungan sebab akibat dalam dunia fisik. Setiap peristiwa memiliki sebab yang memadai. Ini merupakan bentuk kausalitas yang kita amati dalam dunia empiris. 4. Alasan yang cukup dalam bidang tindakan. Ini berkaitan dengan motif dan tujuan tindakan manusia. Setiap tindakan manusia memiliki motif atau tujuan yang memadai sebagai alasannya. Ini menghubungkan prinsip alasan yang cukup dengan kehendak dan motivasi manusia. Tujuan utama Schopenhauer dalam disertasi ini bukanlah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif tentang setiap akar prinsip alasan yang cukup, melainkan untuk menunjukkan ketergantungan semua pengetahuan kita pada prinsip ini. Ia berargumen bahwa tanpa prinsip alasan yang cukup, kita tidak dapat memahami dunia atau memperoleh pengetahuan tentangnya. Disertasinya ini merupakan langkah awal dalam pengembangan filsafatnya yang lebih luas.
yang kemudian akan menekankan peran kehendak sebagai kekuatan utama dalam realitas. Schopenhauer sangat dipengaruhi filsafat Timur seperti Buddha dan Hindu, serta mengintegrasikan konsep-konsep seperti penolakan keinginan dan nirwana ke filsafatnya. Ia kurang dihargai pada masa hidupnya, terutama karena dominasi Hegel di dunia akademis. Namun, ia kemudian menjadi sangat berpengaruh, terutama pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Filsuf seperti Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan bahkan tokoh sastra seperti Leo Tolstoy dan Thomas Mann sangat dipengaruhi oleh karya Schopenhauer. Ia dikenal karena pandangannya yang pesimistis terhadap kehidupan, tetapi juga dihargai karena gaya tulisannya yang kompleks. Karya utamanya, The World as Will and Representation, mengembangkan gagasannya bahwa dunia sebagaimana kita mengalaminya adalah representasi subjektif, sementara kehendak adalah kekuatan buta dan tanpa arah yang mendasari realitas. Bagi Schopenhauer, penderitaan adalah aspek fundamental dari eksistensi manusia karena kehendak yang tak pernah terpuaskan menyebabkan konflik, kesakitan, dan penderitaan. Dalam kehidupan modern, kita sering terjebak dalam siklus tanpa akhir dari hasrat dan keinginan. Awalnya, kita mungkin hanya menginginkan ponsel terbaru, namun seiring waktu, perhatian kita berpindah ke hal-hal lain. Tren fashion terbaru, kendaraan mewah, rumah yang lebih besar, perabotan, dan hiburan yang lebih eksklusif. Setiap kali satu keinginan terpenuhi, yang lain muncul. Semua ini merupakan manifestasi dari kehendak yang diamati oleh Arthur Schopenhauer, yang menyatakan bahwa alam didorong oleh kekuatan yang mencakup segalanya, yang ia sebut sebagai will atau lebih khusus lagi, will to life. Dalam bahasa Indonesia, ini disebut sebagai kehendak untuk hidup. Kehendak ini tidak disadari, tanpa tujuan dan buta, serta menimbulkan perjuangan yang tak pernah terpuaskan. Ini membuat manusia tidak pernah benar-benar bahagia, karena kebahagiaan selalu menjadi sesuatu yang sementara dan tidak pernah sepenuhnya tercapai. Sebagai manusia, kita menjalani hidup dengan menginginkan, mendambakan, dan melekatkan diri pada hal-hal eksternal. Karena itu, keinginan adalah akar dari penderitaan. Rasa lapar kita yang tidak ada habisnya dan ketidakmampuan kita untuk memuaskannya mengakibatkan kita terus mengejar kesenangan yang tidak akan pernah benar-benar terpuaskan. Keinginan kita yang tak pernah berakhir menyebabkan kita selalu berada dalam keadaan ketidakpuasan. Saat satu keinginan terpenuhi, yang lainnya muncul, dan demikian seterusnya. Arthur Schopenhauer dikenal dengan pandangan hidupnya yang pesimistis. Filsafat Schopenhauer sering dianggap sebagai salah satu yang paling suram dalam sejarah pemikiran manusia. Ia melihat kehidupan di bumi sebagai bencana kosmik, menggambarkan eksistensi manusia sebagai hukuman penjara, di mana penderitaan jauh lebih dominan daripada kebahagiaan. Menurutnya, kehidupan kita tidaklah menyenangkan karena rasa sakit seringkali melebihi kesenangan. Jika kita membayangkan makhluk yang memiliki akal budi dan kebijaksanaan yang cukup untuk memahami keadaan dunia, tetapi tidak memiliki kehendak untuk menginginkan apapun di dalamnya, ia akan melihat dunia ini sebagai sesuatu yang penuh dengan kekacauan, kegelisahan tanpa akhir, dan penderitaan yang terus-menerus. Ia akan melihat makhluk-makhluk hidup yang berjuang untuk bertahan hidup, hanya untuk akhirnya ditelan oleh kehancuran yang tak terelakkan. Ia akan menyaksikan rantai penderitaan yang tanpa henti, di mana yang satu mati untuk memberi makan yang lain, di mana kehidupan hanyalah pengulangan tanpa arti dari rasa sakit dan kehampaan. Seolah-olah dunia ini adalah hasil dari suatu kekuatan buta yang bekerja tanpa tujuan, seperti mimpi buruk dari suatu entitas yang tidak tahu apa yang sedang diciptakannya, suatu kehendak yang membabi buta, menggerakkan segala sesuatu tanpa arah, menciptakan kehidupan hanya untuk dihancurkan kembali. Schopenhauer menggambarkan dunia bukan sebagai hasil dari makhluk ilahi yang bijaksana dan baik hati, tetapi sebagai produk dari kehendak yang buta dan irasional. Dalam pandangannya,
Eksistensi adalah penderitaan yang tidak memiliki alasan yang lebih tinggi karena kehendak yang menciptakan dunia tidak memiliki kesadaran, hanya dorongan yang tiada henti. Hidup berayun seperti pendulum antara penderitaan dan kebosanan. Ini menunjukkan bagaimana manusia terus-menerus terjebak dalam siklus keinginan yang tak pernah puas. Ketika menginginkan sesuatu, ia menderita karena tidak memilikinya. Tetapi ketika sudah memilikinya, ia segera bosan dan mencari sesuatu yang baru. Inilah mengapa dunia, dalam pandangan Schopenhauer, tampak seperti eksperimen kejam yang dilakukan oleh suatu kekuatan yang tidak peduli terhadap kesejahteraan makhluk-makhluknya. Jika dunia ini memang diciptakan oleh sesuatu, maka bagi Schopenhauer, penciptanya bukanlah sosok yang penuh kasih, melainkan entitas yang lebih dekat dengan kebutaan absolut. Suatu kekuatan yang terus menciptakan hanya demi kehancuran, tanpa arah, tanpa belas kasihan. Dalam karyanya On the Wisdom of Life, ia menguraikan aspek utama yang menentukan nasib seseorang. Ada 3 faktor utama menurut Schopenhauer. 1. Karakter dan kepribadian internal seseorang. Ini adalah faktor paling penting yang menentukan kualitas hidup seseorang, karena hal ini mencerminkan bagaimana seseorang menghadapi dan merespons dinamika kehidupan. 2. Kekayaan dan kepemilikan materi lainnya. Meskipun penting, Schopenhauer melihat ini kurang signifikan dibandingkan dengan siapa seseorang itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana seseorang dinilai oleh orang lain, status sosial atau reputasi dianggap sebagai faktor yang paling tidak penting, karena penilaian orang lain seringkali dangkal dan berubah-ubah. Schopenhauer berpendapat bahwa yang paling menentukan kebahagiaan sejati adalah karakter dan kepribadian seseorang. Namun, penting juga untuk mengeksplorasi 2 aspek lainnya, meskipun hanya untuk mengingatkan diri kita sendiri agar tidak menaruh terlalu banyak nilai pada hal-hal yang tidak esensial. Jika Schopenhauer menyaksikan budaya konsumerisme massal yang mendominasi masyarakat saat ini, dia mungkin akan merasa kecewa dan cemas. Ia memahami kecenderungan manusia untuk mengumpulkan harta benda dan sumber daya finansial dengan harapan bahwa hal ini akan membawa kebahagiaan. Namun, menurut pandangan filosofisnya tentang hakikat kebahagiaan, akumulasi kekayaan hanya merupakan upaya manusia untuk meredakan rasa sakit. Rasa sakit ini seringkali bermanifestasi sebagai kebosanan dan rasa kekurangan yang mendorong orang untuk terus membeli barang sebagai upaya untuk mengatasinya. Namun, menurut Schopenhauer, kebahagiaan yang dicapai melalui pemenuhan keinginan materi adalah ilusi sementara. Kebahagiaan dalam pandangannya tidak lebih dari penghentian sementara dari rasa sakit yang timbul akibat hasrat yang belum terpenuhi. Sayangnya, rasa lega yang didapatkan dari pemenuhan ini seringkali singkat atau bahkan tidak terjadi sama sekali. Schopenhauer mengungkapkan bahwa kepuasan yang diperoleh dari kekayaan bersifat relatif dan tidak pernah absolut. Sulit, bahkan tidak mungkin untuk menentukan batas-batas yang dapat dipahami oleh nalar mengenai jumlah kekayaan yang cukup untuk membuat seseorang bahagia. Seiring dengan meningkatnya hiburan dan barang yang tersedia untuk dibeli, masyarakat modern justru semakin sering merasa bosan. Kebosanan ini, menurut Schopenhauer, adalah bentuk penderitaan yang terus tumbuh seiring dengan meningkatnya konsumerisme. Ketika orang mencoba menghilangkan rasa sakit akibat kebosanan dengan memanjakan diri dalam konsumsi berlebihan, mereka sebenarnya hanya memperburuk kondisi mereka. Schopenhauer menegaskan bahwa masalah sebenarnya bukanlah uang itu sendiri, tetapi cara kita memperlakukan uang. Schopenhauer juga mengkritik bagaimana sebagian orang mengelola kekayaan mereka. Ada yang memiliki banyak uang, tetapi menghabiskannya dengan cepat, hanya untuk jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Sementara itu, ada yang berhasil mempertahankan dan bahkan menambah modal mereka, tetapi tetap merasa tidak puas. Bagi Schopenhauer,
Kegunaan terbaik dari uang adalah untuk mencapai kemandirian yang memungkinkan seseorang hidup nyaman tanpa harus bekerja keras, hanya demi memenuhi kebutuhan dasar. Namun, ia juga memperingatkan bahwa kekayaan yang tidak disertai dengan tujuan, yang berarti dapat menjadi sumber kebosanan yang ekstrim. Schopenhauer menulis, kehidupan memberikan manusia dua penderitaan yang paling ekstrim, kemiskinan dan kebosanan. Ironisnya, orang kaya lebih rentan terhadap kebosanan karena mereka tidak dipaksa untuk berjuang atau bekerja untuk mempertahankan hidup mereka. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menggunakan uang adalah untuk mencapai kemandirian finansial yang memungkinkan seseorang menguasai waktunya sendiri dan hidup dengan nyaman. Namun, ia memperingatkan agar kita tidak jatuh ke dalam jebakan kebosanan yang menurutnya adalah salah satu bentuk penderitaan paling berbahaya. Schopenhauer juga mengkritik bagaimana sebagian besar orang terlalu peduli dengan pendapat orang lain. Ia mengakui bahwa perhatian manusia terhadap reputasi memiliki manfaat, misalnya banyak orang berperilaku baik karena mereka peduli terhadap bagaimana orang lain memandang mereka. Namun, ia juga memperingatkan bahwa mentalitas yang terlalu bergantung pada reputasi bisa merusak pikiran seseorang. Menurutnya, pikiran manusia seringkali sia-sia, gagasannya terbatas, kejam, dan opininya sering salah. Oleh karena itu, bukankah sikap yang paling rasional adalah ketidakpedulian terhadap pendapat orang lain? Kebahagiaan kita lebih ditentukan oleh kondisi hidup kita sendiri, seperti kesehatan, temperamen, penghasilan, keluarga, dan teman, daripada oleh pendapat orang lain. Jika seseorang lebih peduli pada kehormatan daripada kehidupannya sendiri, itu berarti mereka menilai pendapat orang lain lebih penting daripada kesejahteraan mereka sendiri. Schopenhauer menyimpulkan bahwa siapa diri kita dan bagaimana kita melihat serta mengalami dunia luar akan menentukan perasaan kita. Semua harta benda, kekayaan, dan kedudukan kita di mata orang lain hanya berarti jika kita memposisikan diri dengan baik dalam menghadapi keadaan eksternal tersebut. Secara tidak terduga dari seorang filsuf yang dikenal pesimistis, Schopenhauer memuji kualitas yang ia sebut sebagai good friendly spirit. Ia mengagumi kemampuan manusia untuk merasa bahagia dan ceria tanpa alasan tertentu selain dari itu sendiri. Menurutnya, kebahagiaan tidak datang dari kekayaan atau ketenaran, tetapi dari cara kita menikmati hidup. Di akhir hidupnya, Schopenhauer meninggalkan sebuah manuskrip yang belum selesai berjudul Die Kunst glücklich zu sein, Seni Menjadi Bahagia, yang berisi 50 aturan hidup. Schopenhauer menciptakan 50 aturan untuk membantu orang mencapai kebahagiaan dengan cara yang realistis. Schopenhauer berpendapat bahwa cara paling aman untuk tidak menjadi sangat sengsara adalah dengan tidak berharap untuk menjadi sangat bahagia. Seiring bertambahnya usia, kita harus berhenti mengejar kebahagiaan yang berlebihan. Kita sering merasa sengsara di masa muda kita karena terlalu banyak berharap. Schopenhauer berpendapat bahwa lebih baik menjalani hidup tanpa terlalu banyak penderitaan daripada mengharapkan kebahagiaan besar. Di zaman ini, banyak selebritas yang memiliki segala kemewahan dan akses ke berbagai kesenangan, tetapi tetap merasa menderita, menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak selalu terkait dengan kepemilikan materi atau status. Schopenhauer menyarankan bahwa kita sebaiknya memilih kehidupan yang sederhana dan fokus pada kesehatan, baik fisik maupun mental. Ia percaya bahwa orang bijak menghindari penderitaan hidup dan tidak mengejar kesenangan yang sulit dicapai, seperti kekayaan dan ketenaran, dalam dunia yang penuh penderitaan. Kebahagiaan bisa ditemukan dalam kemampuan kita untuk mengurangi rasa sakit dan menemukan kepuasan dalam hal-hal kecil. Namun, pada akhirnya, kebahagiaan tetap bergantung pada bagaimana kita mengelola penderitaan dan menjalani kehidupan dengan penuh. Schopenhauer memang sering dianggap sebagai filsuf yang pesimistis, tetapi sebenarnya ia tidak sekadar meratapi kehidupan atau terjebak dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia berusaha menghadirkan realitas sebagaimana adanya
tanpa ilusi atau penghiburan palsu. Baginya, kehidupan dipenuhi dengan penderitaan karena didorong oleh kehendak yang tak pernah puas, tetapi justru dengan memahami kenyataan ini, seseorang dapat mencapai bentuk kebijaksanaan tertentu. Ia tidak berusaha membuat dunia tampak lebih suram dari yang sebenarnya, melainkan ingin menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian tak terpisahkan dari eksistensi manusia, sesuatu yang perlu dihadapi dengan kesadaran.